Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini materi kedua kita. Kemarin kita sudah belajar tentang 7 dimensi ABA. Ada yang masih ingat? Coba saya tes dulu nih. Ada yang baru nggak di sini? Atau semua sudah bergabung? Atau ada yang baru juga di sini? Ada yang baru bergabung? Semuanya sudah ini Pak. Sudah pernah? Ya. Oke. Ada yang masih ingat 7 dimensi ABA? Oh, Pak. Saya tanya aja lah. Siapa sebentar? Adista Fanka, minggu kemarin gabung nggak? Adista minggu kemarin bergabung? Iya Pak. Gabung nggak Adista minggu kemarin? Iya. Masih ingat materi kemarin? Ada 7 dimensi ABA. Masih ingat nggak? Oke, sudah. Kita lanjut saja. Kita anggap sudah masih ingat ya. Oke, ya teman-teman sekalian, insya Allah pada hari ini kita bahas tentang untuk ABK dalam perspektif praktis. Gimana sih kita implementasi ABA untuk ABK? Walaupun konteks untuk teknik mungkin belum kita bahas di hari ini ya. Karena teknik itu kadang kita perlu praktek langsung juga gitu ya, nggak cukup dengan teori. Ya, teman-teman sekalian, ini materi kita untuk ABK di sore malam hari ini. Mudah-mudahan 1 jam selesai ya. Nih kita udah pernah bahas sebelumnya bahwa ABK ini ya. Oke. Nah, ABK kan sudah dibahas kita sebelumnya ya. Bahwa ABK adalah semua anak yang membutuhkan layanan pendidikan yang bersifat khusus baik permanen maupun temporer. Munculnya kebutuhan itu dari individunya atau dari lingkungan ya. Karena kan istilah yang digunakannya bukan pengganti disabilitas sih. Nah, dalam konteks ABK, sebenarnya ABK itu sedang berbicara tentang rentang yang sangat luas gitu ya. Rentang yang sangat luas. Ini kita baru ngomongin tentang yang satu sisi IQ, belum ngomongin emosional gitu ya. Untuk IQ saja gitu ya. Kalau kita bicara tentang IQ saja luas banget gitu ya. Misal autis rentangnya dari profound IQ-nya bisa sampai high gitu, apalagi dengan masuknya Asperger syndrome di ASD. SLD specific learning disability ADHD ya normal ke atas gitu ya. Soal learner bisa tentang ini 7. Ada kaitannya IQ dengan usia mental. Semakin tinggi IQ-nya berarti usia mentalnya selalu lebih tinggi. Semakin bawah IQ berarti usia mentalnya semakin bawah. Semakin bawah maka akan ada gap antara kemampuan si anak dengan harapan di lingkungan. Dan ABA itu bisa membantu bagaimana meningkatkan perilaku-perilaku yang diharapkan di lingkungan. Ya. Ini gini, apa sih tujuan ABA untuk ABK dalam konteks praktis? Jadi kan gini, saya mungkin pernah beberapa kali bahas bahwa salah satu tujuan belajar itu minimalnya kita bisa beradaptasi di lingkungan. Jadi kalau ngomong ke teman-teman, nih kalau kita mau anak, kita pengen dia belajar gitu ya, atau kan kemarin juga ada yang terapis juga kan, ada yang terapis dari rumah bintang, kan ya. Ngajarin anak buat apa sih? Buat minimalnya itu bisa adaptif di lingkungan gitu. Kenapa adaptif ya? Saya suka analogikan bahwa dulu manusia purba itu belajar menangkap hewan buruan yang awalnya mungkin dikejar-kejar nggak berhasil, akhirnya pakai batu, akhirnya membuat tombak, akhirnya membuat panah gitu ya. Itu terus belajar agar mereka bisa bertahan hidup. Jadi, nah untuk bisa bertahan hidup kita harus punya sebuah keterampilan namanya keterampilan dan adaptasi di lingkungan. Jadi sebetulnya minimalnya sekali kita belajar nih saya, Cici, Mutiara,
Bu Rahma mungkin sekalian semuanya kita belajar tuh minimal batas minimalnya banget bisa beradaptasi di lingkungan. Nah, kriteria kita bisa beradaptasi di lingkungan apa sih? Kita bisa menguasai berbagai keterampilan di sebuah tempat sesuai harapan atau budaya yang berlaku di lingkungan sesuai umur kita. Nah ya, jadi seseorang dikatakan adaptif itu simpel ukurannya. Mutiara adaptif nggak? Bu Ana adaptif nggak? Azizah adaptif nggak? Krisna adaptif nggak? Saya adaptif nggak? Simpelnya saya, Bu Ana, Mutiara, Azizah, kalau sedang berada di sebuah tempat, di umur kita, apakah kita bisa memenuhi harapan lingkungan di usia kita gitu? Bisa berbagai melakukan harapan lingkungan di usia kita. Nah, kalau ada yang nggak bisa, berarti kita bisa belum adaptif. Nah, yang nggak adaptif ini harus jadi adaptif. Jadi sebetulnya bidang ABA itu nanti ngebantu bagaimana semua yang kalau ada yang nggak pas, kalau dalam konteks ABA disebutnya inappropriate behavior. Inappropriate behavior. Jadi bagaimana di ABA ini merubah semua perilaku anak. Perilaku individu yang awalnya inappropriate behavior, PR harus menjadi appropriate behavior. Pilihannya cuma dua. Satu, mengajarkan keterampilan baru. Apakah dia nggak adaptifnya gara-gara belum punya sebuah keterampilan yang diharapkan lingkungan, atau dia nggak adaptif karena punya perilaku yang tidak wajar sesuai umurnya dan tidak sesuai dengan norma yang berlaku di lingkungan. Gitu ya. Nah, ABA itu nanti membantu bagaimana semua yang inappropriate behavior ini harus bisa jadi appropriate behavior. Kalau misalkan di usia Nanda belum bisa masak, sebenarnya ABA itu bisa digunakan untuk bagaimana Nanda di usianya seperti itu bisa masak gitu. Karena Nanda di usia itu masih ada perilaku negatif yang nggak pas di lingkungan. Nah, ABA juga bisa merubah itu. Misal kalau pada konteks mahasiswa, saya bisa merubah tuh perilaku mahasiswa agar selalu mengumpulkan tugas gitu. Ini nggak pernah ngumpulkan tugas sih mahasiswa ini. Terus saya pengen mahasiswa ini mengumpulkan tugas. Nah, saya bisa pakai teori ABA gitu ya. Untuk itu. Berarti kan dia inappropriate behavior tuh ya. Dia milih kuliah tapi dia nggak ngumpulin tugas, nggak milih sering bawa keluar tidak masuk ke kelas. Nah, itu berarti inappropriate behavior. Nah, si ABA dengan teori ABA kita bisa merubah itu. Yang jadi inappropriate behavior menjadi appropriate behavior. Gimana sih prosesnya? Intinya gini, bahwa tetap kita harus punya baseline. Kemarin kita 2 hari pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang pengukuran perilaku. Jadi tetap semuanya kita harus berdasarkan baseline. Baseline-nya perilakunya sebelumnya seperti apa, lalu kita analisis, kita buat program atau target-target perilaku yang kita harapkan bisa dicapai oleh anak. Nah, bagaimana sih ABA secara praktis? Teman-teman sekalian, dalam konteks ABA bagaimana kita mengimplementasikan ABA? Kemarin kan kita belajar konsep ABA, belajar tentang 7 dimensinya. Nah, sekarang hari ini mudah-mudahan kita agak kebayang tentang bagaimana implementasi ABA secara praktis. Nah, pertama adalah tentukan target perilaku. Jadi di ABA itu karena ngomongin tentang merubah perilaku, kita harus punya target perilaku. Target perilakunya apa yang akan kita ubah? Bisa mengurangi tadi ya, mengurangi atau menghilangkan perilaku yang tidak diharapkan, atau bisa juga meningkatkan atau mengajarkan perilaku yang diharapkan. Buat target perilakunya, definisikan. Misal yang disebut menggigit kuku itu apa sih? Memasukkan kuku ke jari ke telunjuk dan menggigitkan jari. Terus hitung kemunculannya. Terus itu jadi kita punya data awal baseline perilaku gitu ya. Jadi target pertama buat ini. Yang berikutnya adalah melakukan assessment reinforcement. Teman-teman sekalian, mungkin di materi sebelumnya tentang modifikasi perilaku bahwa kita sudah mempelajari bahwa sebuah perilaku itu yang pertama, sebuah perilaku yang muncul behavior ini tidak akan pernah muncul kecuali ada antecedent.
Jadi antecedent itu gampangnya segala sesuatu yang mendahului munculnya sebuah perilaku. Misal, saya lagi ngapain? Lihat nggak, saya lagi ngapain? Garuk-garuk kepala, Pak. Garuk kepala. Behaviornya garuk. Apakah saya garuk tiba-tiba? Saya menggaruk gara-gara apa? Pasti ada antecedennya. Antecedennya apa? Karena gatal. Bukan. Ini akhir bulan sebetulnya. Pengeluaran masih banyak. Pusing Jadi ya, Pak. garuk-garuk kepala gitu ya. Enggak, si behavior yang sama itu bisa jadi antecedennya beda gitu ya. Ada yang garuk kepala karena gatal, ada yang garuk kepala karena banyak mikirin hutang, ada yang garuk kepala gara-gara apa. Tapi sebuah behavior ini apa namanya? Pasti muncul karena ada antecedennya. Jadi di konteks perilaku, kita percaya bahwa setiap behavior yang muncul pasti ada antecedennya. Jadi nggak ada yang kalau istilah gini, dia mukul tiba-tiba gitu ya. Pasti nggak tiba-tiba, sebetulnya ada sesuatu yang bikin dia mau mukul. Yang ada yang mungkin gini, dia mukul tanpa sebab, sorry gitu ya. Dia mukul tanpa sebab, dia nyakat tanpa sebab, dia tantrum tanpa sebab. Sebetulnya bukan tantrum tanpa sebab, dia tantrum yang sebabnya kita belum tahu. Dia mukul dengan yang sebabnya kita belum tahu. Jadi kalau di konteks di teori perilaku, tidak ada sebuah perilaku pun yang muncul melainkan ada sebuah antecedennya. Gitu ya. Yang muncul karena ada antecedennya. Jadi pasti si behavior ini muncul karena ada antecedent. Nah, berikutnya di teori perilaku bahwa si behavior ini itu kita bisa tingkatkan. Si behavior ini kita bisa tingkatkan atau kita bisa kurangi. Sorry, ini tingkatkan ya. Atau kita bisa kurangi atau bahkan dihilangkan. Bisa ditingkatkan si behavior ini. Juga kita kurangi atau kita bisa hilangkan. Tergantung konsekuensi yang didapat oleh individu tersebut setelah dia berperilaku. Jadi ulangi ya, di behavior itu bahwa percaya bahwa sebuah perilaku tidak akan pernah muncul kecuali ada antecedent. Antecedent itu segala sesuatu yang mendahului munculnya perilaku. Dan behavior ini bisa ditingkatkan, bisa dikurangi, bisa dihilangkan tergantung konsekuensi yang didapat oleh individu itu setelah perilaku itu muncul. Nah, di teori perilaku percaya bahwa seseorang itu belajar tuh gara-gara proses ini. Kemarin kita belajar tentang apa namanya? Loop ya. Tentang apa? Loop bahwa seseorang belajar itu karena ada respon dari lingkungan. Misalnya gini, contoh ya, behaviornya misal Adista kuliah di kelas saya kan, misal kecil dulu. Misal perilakunya datang terlambat. Datang terlambat perilaku bukan? Perilaku, Pak. Kenapa perilaku? Karena bisa dilakukan Bisa selain diamati. orang bisa diamati selain orang yang meninggal. Dan bisa tidak bisa dilakukan oleh datang orang yang meninggal. Oke. Misal Adita datang terlambat gara-gara apa? Adita? Misal lagi ngapain? Kenapa datang terlambat? Malas. Lagi, aduh malas kuliah. Datangnya terlambat. Nah, terus misalkan saya sebagai dosen, terus saya nggak pernah negur. Konsekuensinya, saya biarin aja, nggak pernah negur. Maka apa yang dipikirkan Adista? Terus aja, malas kuliah datang terlambat, nggak pernah ditegur. Malas lagi kuliah datang terlambat, nggak pernah ditegur. Kesimpulannya jadi apa? Adista mikirnya gimana jadi?
tindakannya Telat benar. aja nggak apa-apa. Iya, berarti Datang terlambat bukan terlambat menjadi di kelas masalah. prayoga. Iya, terlambat di kelas prayoga tidak mengapa gitu. Tidak apa-apa. Jadi ternyata kita di konteks perilaku dan di teori perilaku bahwa seseorang itu belajar juga pernah proses ini. Antecedent behavior consequence antecedent. Jadi seseorang itu bisa belajar dari ini, dari urutan ini. Ketika berulang, kayak ini. Misal anak pengen jajan, ya. Behaviornya minta sama ibu, minta baik-baik. Terus nggak dapat, nggak ada uang. Terus masih pengen jajan kan? Behaviornya jadi merengek, minta dengan merengek, ya. Terus tetap nggak dapat, gitu ya. Terus minta sambil nangis keras. Akhirnya kata orang tuanya dapat. Ya udahlah, daripada nangis aja dapat, boleh jajan gitu ya. Ini berulang. Apa yang dipikirkan anak? Tinggal menangis saja. Kalau pengen jajan nangislah maka aku dapat. Jadi kalau di konteks perilaku bahwa seseorang itu bisa belajar mempelajari sesuatu itu, memahami sesuatu karena urutan antecedent behavior consequence. Nah, jadi si perilaku ini bisa ditingkatkan, bisa dikurangi tergantung si konsekuensi yang diberikan setelah perilaku muncul. Dan anak-anak seorang belajar dari urutan itu. Nah, pertanyaan berikutnya adalah kan ada anak-anak yang sudah kalau ada perilaku negatif, ada anak yang sudah dikasih ada anak perilaku negatif, terus dikasih hukuman, terus nggak berubah perilakunya gitu ya. Ada juga anak udah perilaku baik, udah dikasih reward tapi nggak berubah juga. Gitu ya. Berarti ada sebuah syarat. Berarti tidak semua konsekuensi bisa dapat meningkatkan perilaku yang dia lakukan. Berarti ada syarat. Ada syarat sebuah konsekuensi bisa merubah perilaku. Apa syarat konsekuensi bisa merubah perilaku? Ya, sudah dilihat lagi belum? Sudah penuh ya? Berarti agak aman lah. Kita cek lagi tadi. Oke. Apa syarat sebuah konsekuensi bisa mengubah perilaku? Apa sih syarat bisa konsekuensi bisa merubah perilaku? Syaratnya apa? Bu Ana deh, boleh. Bu Ana teh aneh nih. Bu Ana asal dari mana? Dari Rumah Bintang. Oh, oke. Rumah Bintang. Tapi ada beberapa yang dari Rumah Bintang ya? Ada dua ya dari gue. Kemarin juga ada lagi yang dari Rumah Bintang ya? Bukan Bu Ana, saya lupa. Adalah. Bu Ana, apa syarat sebuah konsekuensi bisa berubah perilaku? Syaratnya apa? Kalau konsekuensinya itu positif. Positif. Kalau perilakunya negatif, gimana? Kalau perilakunya negatif, berarti dia tidak bisa merubah perilaku ke arah yang lebih baik. Bukan. Tadi kan syarat apa sih syarat sebuah konsekuensi? Kan gini, si behavior itu bisa meningkat, bisa berkurang kan, bisa dihilangkan. Kalau perilaku positif itu kita pengen tingkatkan kan, perilaku negatif kita kurangi atau bahkan kita hilangkan. Nah, di teori perilaku bahwa yang bisa mengontrol meningkatnya perilaku, berkurangnya perilaku, atau hilangnya perilaku adalah
konsekuensi yang didapat individu setelah dia berperilaku. Ya. Nah, pertanyaannya, kan ada juga anak-anak yang sudah dikonsekuensi nggak berubah kan perilakunya? Betul nggak? Iya. Nah, pertanyaannya, berarti ada syarat nih. Berarti tidak semua konsekuensi bisa merubah perilaku. Maka ada syarat. Ada syarat agar sebuah konsekuensi bisa merubah perilaku. Kira-kira syaratnya apa? Harus ngapain? Kalau tadi kata Bu Ana, harus positif. Kalau perilakunya negatif, dikasih konsekuensi positif, meningkat dong. Gitu ya. Apa Bu Ana? Kalau targetnya tercapai, target waktu mau Perilakunya. membuat perilaku. Iya. Oke. Enggak, yang kita sedang omongkan syarat sebuah konsekuensi, bukan target perilaku. Coba yang lain. Coba. Yuni mungkin? Teh Yuni mungkin? Apa sih syarat konsekuensi bisa merubah perilaku? Syaratnya apa? Karena kalau kita nggak tahu ini, ya kita nggak bisa merubah perilaku. Gitu. Karena kuncinya di konsekuensi. Teh Yuni mendengar? Nah. Siapa lagi ya? Sinyalnya ini sedang hujan, sinyalnya jadi jelek. Oke, baik. Siapa yang lagi nggak hujan? Oke. Hujan, Pak. Oh, hujan. Teh Yuniar deh. Teh Yuniar dari mana Teh Yuniar? Dari Uninus, Pak. Yuniar, apa syarat sebuah konsekuensi bisa merubah syaratnya? Apa ya? Konsisten itu, Pak? Konsisten. Oke, saya kasih contoh deh ya. Saya punya teman dulu. Teman saya kerja di Trans. Teman saya kerja di Trans. Saya lupa Trans 7 atau Trans Studio, saya lupa. Bukan Trans 7 atau TV 7 dulu kan itu ya. Ada apa? Ada TV 7 atau Trans 7 ya. Nah, saya lupa. Dia di Trans kalau salah dia kerja di Trans TV kalau nggak salah. Trans 7 nggak tahu Trans TV gitu ya. Nah, dia kan bekerja ya, anggaplah bilangnya bekerja. Di Trans TV dia mendapatkan gaji yang sangat besar. Dapat konsekuensinya dapat gaji yang besar. Kerja. Ternyata dia keluar kerja dari situ. Keluar kerja. Saya kan penasaran nanya kan, bro, dia sekarang di Palembang gaji PNS. Teman saya. Roh, kenapa keluar dari Trans? Padahal gajinya besar. Dia cuma bilang, intinya, kerjanya libur atau hari raya, libur, lebaran, kerja. Padahal biasa di saat dia butuh berkumpul dengan keluarga, malah kerja gitu ya. Jadi dia keluar kerja. Terus kenapa kerja barengan di sini di tempat rapi yang tempat saya kerja dulu? Ketika gaji besar dia malah keluar kerja kan? Keluar kerja. Gaji besar kan keluar kerja. Tapi pas di sana di Indigro. Lalu kenapa kenapa pindah dari Trans TV dan kerja di Indigro? Dia bilang soalnya di Indigro Sabtu Minggu libur. Jadi dia waktu digaji besar keluar kerja, begitu diganti di sini ada Sabtu Minggu libur, perilaku bekerjanya bertahan, meningkat, bertahan bekerja. Berarti syarat konsekuensi bisa mengubah perilaku kalau gimana konsekuensi? Kalau menguntungkan anak. Nah, kalau perilakunya negatif? Kalau negatif paling dikasih hukuman. Maksudnya gini, ini kita sedang berbicara konteks
konsekuensi secara umum. Konsekuensi kan ada positif, ada reward, ada punishment kan? Betul nggak? Konsekuensi itu ada reward, ada punishment. Ada reinforcer, ada punishment. Ada reinforcement, ada punishment. Nah, kita sedang berbicara konsekuensi secara umum. Baik konsekuensi, baik itu reinforcement, baik itu punishment. Nah, syaratnya punishment seperti apa atau reinforcement seperti apa yang itu bisa merubah perilaku gitu. Syaratnya apa? Sesuatu yang diinginkannya. Yang diinginkan. Oke, atau sesuatu yang Perilaku positifnya bertambah, Pak. Nyaman mungkin. Suatu kita sedang bicara konsekuensi, belum ke perilaku. Konsekuensi seperti apa yang bisa merubah perilaku? Syaratnya. yang bermakna, Pak. Yang Ya, yang apa? Ya, Bermakna. bermakna Bermakna. bagi Individu. individu tersebut. Baik punishment, baik reinforcement. Apa maksudnya gini? Tadi misalkan orang antecedennya dia kerja karena butuh banget uang. Misal si antecedennya ya lagi butuh banget uang. Yang antecedennya dia kerja kan? Behaviornya kerja. Behaviornya kerja. Isinya gaji besar. Maka dia akan tetap bertahan. Bahkan gaji kecil pun dia akan tetap bertahan. Ya. Karena lagi butuh banget gitu, lagi butuh banget kerja, butuh banget. Gaji, ya. Walaupun kalau dia lagi banyak hutang, walaupun cara ngasih gajinya, maaf ya, nggak berakhlak, misalkan saya bosnya, ke sana kerja ke saya. Karena anak lagi butuh banget, saya bilang, di gajinya besar sih 10 juta, 20 juta. Saya tapi kalau lihat gaji ngasih ke anak lempar ke muka. Nina lo makan tuh gaji. Keluar kerja nggak? Bisa jadi nggak keluar kerja karena lagi butuh banget. Tapi nanti udah nggak butuh banget, digituin lah, kamu mau keluar kerja nggak betah. Gaji gede tapi diperlakukan seperti itu, kalau nggak? Karena sininya nggak lagi butuh. Tadi bagi teman saya, dia butuh status yang apa coba? Butuhnya adalah yang di antecedennya, yang dia butuhkan adalah status bekerja dan waktu bersama keluarga. Ini yang paling bermakna bagi dia. Yang penting saya bekerja dan yang penting saya punya waktu bersama keluarga. Maka ketika digaji besar pun dia tidak bagi dia nggak bermakna. Karena yang bermakna bagi saya adalah yang penting saya punya waktu bersama keluarga. Karena kebetulan teman saya tuh bapaknya kerja di Pertamina. Saya ingat waktu kakaknya nikah aja langsung dikasih kos-kosan di daerah Tubagus Ismail banyak gitu ya. Jadi sebetulnya dia karyawan yang gajinya UMR dengan bawa Mercy ke kantor gitu ya. Sebetulnya dia butuh tuh ya bukan uang-uang banget, dia butuh status bekerja dan dia butuh waktu luang. Jadi walaupun gajinya besar, tapi kalau dia nggak dapat sesuatu yang bermakna bagi dia keluar. Jadi syarat sebuah konsekuensi bisa merubah perilaku itu adalah dia harus bermakna bagi individunya, baik rewardnya maupun punishment. Jadi kita bisa assessment seperti ini, bisa kita ukur. Ketika sebuah perilaku yang diharapkan tidak muncul kembali, tidak meningkat, bisa jadi konsekuensinya rewardnya nggak bermakna. Ketika dia muncul perilaku negatif, terus kita udah kasih punishment dan tidak menghilang, bisa jadi punishmentnya tidak bermakna. Bagi individu itu udah nggak bermakna lagi. Misal bagi anak-anak nakal, ya, dulu di SMA misalkan, udah biasa dimarahin guru kan? Betul nggak? Jadi dimarahin guru tetap aja nggak berubah, udah nggak bermakna. Ada biasa dimarahin guru sudah bermakna, sudah nggak bermakna. Jadi sebetulnya kita bisa harus mulai berpikir merubah konsekuensi, atau kita bisa menyimpulkan kok nggak berubah, jangan-jangan si konsekuensinya berubah. Ini kalau kita belajar tentang functional behavior analysis ya, tapi kan kita nggak bahas tentang functional behavior analysis, kita bahas adanya aja, bahas umum. Jadi berarti kunci pertama kesuksesan dalam kita memodifikasi perilaku adalah apa? Menemukan
konsekuensi hal yang bermakna. bagi individu, baik reward maupun punishment yang bermakna. Kalau kita menemukan, maka kita akan itu mengefektifkan, kan gitu. Makin apa ya? Itu makin efektif, makin mungkin. Karena istilahnya kita nggak mungkin ngejar orang tanpa gaji gitu ya. Even cuma anak-anak juga gitu ya. Kan saya bahas juga kemarin. Saya pernah bahasnya deh. Volunteer itu minta ada konsekuensi nggak? Butuh konsekuensi juga gitu. Volunteer sekalipun. Nah, berarti langkah pertama kalau kita ingin menjalankan ABA setelah menentukan target perilaku yang ingin ditentukan adalah dengan apa? Melakukan asesmen reinforcement. Kita harus asesmen tuh. Kita harus mengasesmen reinforcement ya. Bisa direct, bisa indirect gitu ya. Bisa langsung, kalau dalam tempat terapi mungkin jualan ke anak, mencari reinforcement mana yang paling bermakna bagi anak. Atau juga apa namanya, atau dengan indirect, atau dengan mengukur apa namanya secara tidak langsung. Jadi kita hanya based on data saja gitu. Sebetulnya banyak teknik teknik untuk asesmen direct, seperti misalnya progressive ratio schedule reinforcement gitu ya. Ada juga ada juga single stimulus preference assessment gitu ya. Jadi kita harus melakukan preference assessment. Preference assessment tuh menentukan tingkat apa ya? Tingkatan kebermaknaan sebuah reinforcement. Jadi kalau misalnya ada 10 benda yang diketahui, yang ada 5 benda yang disukai, ada 5 makanan yang disukai, sebetulnya urutan mana yang pertama paling disukai sampai yang terakhir. Gitu ya. Jadi penting kita melakukan assessment reinforcement untuk melakukan preference assessment. Melakukan tingkatan mana, karena nanti itu akan sangat berpengaruh. Jangan sampai dia berperilakunya biasa saja dapat reinforcement yang besar. Jika dia perilaku lebih baik dapat reinforcement yang nilainya kecil di hadapan dia. Jadi mending nyantai aja tuh, saya mendapatkan reinforcement yang perilaku saya nggak sempurna pun dapatnya yang baik gitu. Jadi ini penting. Ya harusnya praktek sih sebetulnya, ada praktek jualan gitu. Coba ada nggak ya di YouTube hasil reinforcement? Contohnya. Ini sudah nemu sih sebetulnya waktu. Oke. Saya screen dulu. Ini contoh direct assessment ya. Jaringan saya. Ini teknik, beberapa teknik apa namanya? Suaranya ada nggak, Ci? Ada Pak, terdengar tapi kecil. Itu harus di setting mana sih? Pokoknya ada settingan harus panjang novel, tahu settingan apa gitu. Kalau untuk nyetel video itu biar bagus.
Oke, kalau sorry. Kalau berdasarkan yang tadi, preference assessment tingkat yang pertama yang paling disukai anak kalau yang mana? Yang Handphone. telepon mainan. Handphone pertama, kedua, Dinosaurus. tiga, bola, keempat, marangkas, keempat kerincingan ya. Ya, keren. Nah, sebetulnya nanti tingkat pemberian reward itu kan kita udah tahu urutannya tuh. Kita udah melakukan preference assessment, namanya kita tahu tingkat mana yang anak lebih sukai gitu ya daripada benda yang lain. Nanti ini akan berpengaruh pada respon anak karena pemberian asesmen konsekuensi itu harus sesuai dengan kualitas respon. Jadi kalau misalkan anak bisa tanpa bantuan bisa kasih handphone, tapi misalkan dengan bantuan, sedikit bantuan bisa dapatnya dinosaurus, enggak. Terus kalau misalkan dibantu dulu baru bisa dia dapat bola. Jadi dia tahu bahwa oh kalau aku pengen handphone maka aku harus langsung selalu benar pada respon pertama, nah gitu. Ini juga salah satu teknik reinforcement. Nah itu nanti pentingnya kita melakukan preference assessment agar kita tahu mana konsekuensi yang bisa kita berikan yang bermanfaat pada anak, tapi juga itu sesuai dengan kualitas perilakunya. Jangan sampai anak berpikir perilakunya ngapain harus effort besar toh dapatnya sama-sama juga gitu ya. Ini yang
Nah, itu bedanya ini dengan yang tadi cara ngasesmennya. Bedanya sama yang tadi? Atau bedanya sama yang tadi? Ada yang penting ya? Sama ya, Ci? Kalau yang tadi mungkin si anaknya tuh disuruh milih satu persatu dan tidak diberikan kembali. Nah, kalau yang ini diberikan kembali untuk mengetahui mungkin barang mana yang paling dia sukai, gitu mungkin, Pak. Berarti begitu ambil yang suka, kita akan coba kasih choice yang lain. Ya, dikasih pilihan Choice yang lain. Tapi yang dia udah dipilih tetap disimpan lagi gitu. Iya, betul. Di situ lagi. Jadi sebetulnya ada ya, misalnya ada teknik-teknik juga yang untuk direct assessment itu ada multiple stimulus with replacement, ada juga multiple stimulus with replacement. Sebetulnya kita harus praktek-praktek juga, karena kadang-kadang kalau nggak praktek juga lupa, atau misalkan kadang-kadang kita tiba-tiba dapat anak langsung aja terapi kan gitu ya. Bu Ana mungkin kadang-kadang juga itu ya, kalau tempat terapi kadang-kadang terapis, kalau ya terapis ya kadang-kadang saya kemudian juga konsultan di beberapa tempat terapi gitu ya. Kadang-kadang lupa tuh si terapis langsung aja main gitu, enggak. Jadi langsung ngajak belajar, padahal mungkin perlu satu sesi khusus untuk coba asesmen reinforcer kan ya. Reinforcement untuk ngetahuin mana gitu yang mereka. Karena nanti PR juga loh, ketika kita nemu juga reinforcement, PR kita apa? Memainkan agar reinforcement tersebut tetap bermakna. Kadang-kadang kita nemu satu,
langsung dikasih terus setiap benar. Akhirnya hilang. Kita kalau bingung lagi nyari reinforcement lain. Itu juga pernah berlaku di konteks pemberian reinforcement ya. Oke, kita udah mau jam 9. Oke, nggak apa-apa lah. Saya lihat dikit. Berikutnya adalah ya ada 2. Kan tadi kita main reinforcement. Sekarang kita ngomongin tentang prinsip mengajarkan perilaku yang diharapkan. Jadi sebetulnya EBA itu ngomongin 2 hal sebetulnya. 1, mengajarkan perilaku yang diharapkan atau kita mengurangi perilaku yang tidak diharapkan. Jadi cuman ngomongin 2 hal aja itu. Nah, pada konteks mengajarkan perilaku yang diharapkan, pertama, ini panduan. Ini panduan yang kita perlu pikirkan. Pertama, semakin rendah IQ, antecedent semakin singkat, jelas, harus mudah dan harus mudah dipahami. Ini konteks antecedent ya. Prinsipnya gitu. Kalau kita nemu anak autism, ya semakin low functioning, semakin lagi di bawah, kita semakin singkat, gitu kan? Karena bagi anak-anak confused kalau antecedentnya rumit. Misal, kalau saya mau nyuruh nih ya, nyuruh Cici gitu ya, sesuatu instruksi gitu ya. Nanti Cici tolong lakukan ya. Bahasanya terlalu rumit. Kita cari bahasa yang lebih. Oke. Ci, tolong diikuti, Ci. Tolong dilakukan perintah yang saya sebutkan. Ci, Cici, Krumjen, Karo, Yes, Gluket Pahel. Nggak ngerti kan? Padahal intinya apa, Cici? Boleh tolong pegang kepala kamu. Soalnya coba, Cici, yang kata kepala yang mana? Yang Grum, Ken, Karo, Yes, Guhel atau Pahe? Kepala itu. Pahe. Nebak. Yang Guhel. Nah, jadi sebetulnya kebayang nggak kalau semakin panjang, anak tuh nggak ngerti semakin. Ayo, kalau anaknya akhir di bawah banget, ayo cepat tolong iniin. Dede cakep. Coba mana pegang kepalanya yang mana. Wah, bagi anak yang akhirnya sangat di bawah, ini tuh dede cakep, yang mana kepala kemenjang itu kan rumit sekali, susah dipelajari. Jadi prinsipnya semakin IQ-nya ke bawah, instruksi yang kita berikan atau tentunya semakin singkat dan jelas. Bahkan mungkin beberapa anak mungkin bisa perlu bantuan gambar saking nggak ngertinya. Kenapa instruksi yang kita beriin. Jadi bisanya gitu. Berikutnya adalah target perilakunya. Ini antecedentnya kan. Target perilakunya. Semakin rendah IQ, sebuah keterampilan perlu dipecah semakin menjadi sebuah target-target perilaku yang lebih kecil. Jadi semakin kecil, semakin rendah IQ, kita nggak bisa ngajarin banyak hal sekaligus. Kita harus mengajarkan sesuatu menjadi sebuah part of part yang kecil. Misal, even cuma ngajarin benda, mungkin harus melalui matching dulu. Karena anak nggak bisa mengenali benda kalau belum bisa membedakannya kan. Belum bisa identifikasi mana bola, mana sepatu. Gitu. Sebelum dia tahu beda, sepatu sama bola itu beda. Sama kayak misalkan saya menemukan 2 orang kembar, nggak bisa membedakan mana Santi, mana Sinta, kecuali saya udah tahu, oh Santi yang ada tail outnya, Sinta yang nggak ada. Nah, juga kita sama. Jadi semakin rendah IQ, kita harus makin ini. Dan berikutnya, semakin rendah IQ, konsekuensi harus semakin konkret dan harus semakin dekat pemberian perilaku. Pendekatan pemberian konsekuensi harus benar-benar sesaat setelah perilakunya muncul. Jadi nggak bisa tuh kalau IQ-nya
di bawah terus kita pakai token ekonomi gitu. Jadi sebenarnya nggak pas kalau token ekonomi untuk anak keterbelakangan mental berat gitu, sedang gitu. Dia nggak punya memori untuk mengingat itu. Gitu ya. Maka semakin rendah IQ harusnya konsekuensinya harus semakin segera diberikan karena dia nggak tahu. Beda kalau kita kan, misalkan saya kerja, saya digaji setiap tanggal 3 di kampus, setiap tanggal 5 di Edupa, misalnya setiap tanggal berapa di 1 di Puspanadin misalkan, terus setiap tanggal berapa di Inklusifa gitu. Saya digaji per tanggal. Saya tahu saya digaji bulan ini gara-gara pekerjaan yang saya lakukan selama 1 bulan kemarin kan. Anak-anak tuh nggak tahu kan. Saya digaji yang ini gara-gara mana ya, paling dekat dengan perilaku yang diharapkan barusan gitu kan. Jadi harus segera dilakukan, diberikan. Semakin rendah IQ, semakin memorinya semakin pendek, maka nggak boleh ada jeda. Benar-benar begitu dia benar langsung dapat, enggak? Karena bisa jadi istilah gini, misalkan yoga pegang kepala, begitu saya pegang kepala gini, udah benar, tiba-tiba saya udah melakukan yang lain, nyakar, ya pinter tuh bro, dianya perilaku nyakar yang di infos gitu, bukan perilaku pegang kepala gitu. Jadi memang beberapa anak pertimbangan gitu, kalau semakin anaknya mengerti kan kita bisa undur. Anak kita bisa, nanti kakak gak dapat, kalau ini dapat hadiah bulan depan, masih oke. Kalau IQ-nya bagus, tahu bulan depan apa. Kalau anak yang baru diajar, digajinya bulan depan, kita nggak tahu. Gara-gara perilaku mereka yang saya dapat. Jadi penting, ini aturannya ya, aturannya. Semakin rendah IQ, antecedent semakin jelas. Semakin rendah IQ harus semakin lebih kecil. Maka nanti kita akan mungkin bulan minggu depan kita hari Jumat ya, Ci? Pertama berkali ya? Hari Jumat, bisa nggak ya? Belum tahu. Kayaknya anak-anak udah pandai kayaknya. Soalnya saya juga udah diprotes ke anak. Udah jarang ada di rumah, begitu malam kerja aja. Abi kok kerja terus? Kadang-kadang minggu juga saya ada kerjaan juga, jadi anak saya udah mulai komplain kalau udah mulai malam tuh saya masih di Zoom, kok Abi kerja terus katanya, udah pulang jam 5 pulang malam udah kerja lagi ya. Oke. Itu ya, ini prinsipnya teman-teman sekalian. Kalau semakin ya kita bisa bermain, semakin tinggi IQ kita bisa semakin natural. Nanti sebenarnya pembelajaran semakin rendah IQ harus semakin terstruktur. Jadi yang namanya DTT itu bisa, tapi kalau semakin tinggi, coba aja kalau Bu Ana udah lama aja berapa jadi terapis. Namun anaknya pinter, pakai DTT autism untuk ngajarin warna. Anaknya udah bosan duluan itu. Dengan tahap-tahapan 1A, 1B, udah bosan duluan. Jadi dia tidak lagi mau berespon baik gara-gara udah bosan. Lihat instruksinya kebanyakan kan diulang-ulang terus. Gitu ya. Anak-anak yang pinter kita bisa pakai, nggak usah DTT, kita bisa pakai NTA gitu ya, atau pakai yang natural saja gitu ya. Bahkan kita bisa pakai aba progresif gitu ya, tidak ada yang restrict untuk autism gitu ya. Jadi semakin metode juga akan berubah sebetulnya. Oke. Berikutnya adalah, bagaimana mengajarkan perilaku yang diharapkan? Ya, intinya bahwa ketika muncul sebuah perilaku yang diharapkan harus ada reinforcement. Reinforcement kita bagi dua, ada positif reinforcement, ada negatif reinforcement. Jadi ada positif reinforcement, ada negatif reinforcement. Apa bedanya positif negatif reinforcement? Ada yang tahu? Kalau yang positif itu si anak dikasih reinforcement dan perilakunya berubah ke arah positif. Tapi kalau negatif reinforcement, ketika si anak dikasih reinforcement malah perilakunya menurun. Iya kah? Itu, Bah. Iya kah? Oke. Ada yang lain jawabannya? Izin jawab Pak, reinforcement itu teh kayak yang pernah ada materi kalau nggak salah tentang pengukuhan Pak. Reinforcement itu apa? Pengukuhan guru besar.
pengukuhan itu sikap anak. Misalkan kalau yang positif mah berbentuk untuk mengukuhkan perilaku itu pakai reward. Kalau misalkan yang negatif itu pakai kayak yang apa? Yang apa sih itu teh? Aversif katanya teh, pas inget dulu itu pakai iniin aversif. Jadi Wi, kalau positive reinforcement buat apa? Reinforcement positif. Untuk mengukuhkan itu anak, Pak, perilaku gitu. Mengukuhkan perilaku anak. Kalau negative reinforcement? Sama, Pak, cuman apa ya, gayanya itu kayak yang apa sih, mensimulasi si anaknya tuh dari yang dia nggak sukai gitu. Jadi dia teh kayak yang kapok gitu. Jadi dia teh mengukuhkan sikap yang baiknya gitu. Jadi nggak dikasih yang nggak disukain sama si anak itu teh. Yang lain saya sebelum terakhir yang negative reinforcement-nya saya belum ada yang pas. Yang lain? Nah, kita tanya yang senior nih. Siapa yang senior nih? Yang sudah mana? Tadi teh. Menerima Buntang satu lagi deh. Yang mau bintang tuh anak sama siapa sih? Lupa anak. Anak sama siapa sih? Rumah bintang juga. Tony deh. Senior nih Tony nih. Ton. Apa beda negatif? Rudi, sorry. Rud, apa bedanya negatif reinforcement sama positive reinforcement? Sorry Pak, baru respon. Oke, Rud. Apa bedanya? Apa sih bedanya negatif reinforcement sama positive reinforcement? Kalau positif perilakunya bertambah, Pak. Kalau negatif berkurang. Oh. Negatif. Satu lagi ya, belum ada yang puas jawabannya. Putus-putus. Siapa yang Cici deh lah, Ci. Apa, Ci? Apa Ci? Kayaknya kalau yang positif itu seperti dikasih reward supaya perilakunya meningkat. Kalau yang negatif itu dikasih punishment supaya perilaku yang tidak diharapkannya berkurang atau hilang. Mungkin reinforcement bukan punishment. Iya ya. Oke, saya bahas satu ya. Reinforcement itu penguatan kan, betul? Ya, kita sepakati reinforcement itu penguatan. Perilaku apa yang perlu penguatan? Perilaku yang baik atau yang buruk? Perilaku yang baik, Pak. Baik, Pak. Yang perlu penguatan yang baik ya. Berarti yang baik lakunya. Baik, jadi reinforcement ini diberikan hanya untuk perilaku yang diharapkan. Nah, ada dua untuk meningkatkan perilaku yang diharapkan. Bisa dua, pilih positif reinforcement atau negatif reinforcement. Ini sama-sama keduanya untuk meningkatkan perilaku yang diharapkan. Tapi saya bedain. Apa bedanya reinforcement sama reward? Kita bedain dulu. Apa beda reinforcement dan reward? Apa bedanya reinforcement dan reward? Mana? Mana? Udah nanggung, nak, ngomong, nak. Kalau reward itu biasanya bendanya tangible yang nyata, kayak mainan, kayak makanan. Tapi kalau reinforcement penguatan itu nggak mesti benda sih, kayak misalnya pujian, terus materinya ditambah, atau misalnya dikasih materi yang dia suka, jadi perilakunya bertambah. Oke. Kayaknya Rudy mau ngomong nih, udah hijau nih.
Oh, Sinta juga dari John. Wis, Reward stimulus bukan ya Pak? Dua stimulus. Oke, saya mau kasih cerita sedikit. Misal, Cici itu rajin menggambar. Setiap hari Cici meluangkan waktu 2 jam sekali untuk berlatih menggambar. Saking hobinya menggambar. Terus ada antesenden. Antesendennya adalah lomba menggambar gitu. Pengumuman lomba menggambar. Berhadiah. Akhirnya si Cici behaviornya ikut lomba menggambar. Ternyata juara tuh. Juara tuh dapat reward. Cici Ya, seperti biasa. Sebentar ya teman-teman. Insya Allah Bapak dalam beberapa detik akan kembali. Oh iya. sekali. Saya cerita apa? Cerita tentang apa namanya? Cici. Ternyata Cici udah lomba, kan ada stimulus tuh. Apa lomba menggambar. Terus ini Cici ikut lomba. Ternyata menang juara 1, dapat konsekuensi kan? Dapat hadiah. Seperangkat alat sholat tidak tunai. Pasti Cici suka banget tuh. Dapat seperangkat alat gambar dan PSP, PS Portable, atau dapat iPad, atau dapat PSP aja lah, dapat game. Nah, kan itu hadiah betul nggak? PSP dan seperangkat alat gambar itu reward betul? Betul? Hadiah kan? Nah, pertanyaannya, apakah itu reinforcement atau bukan? Tadi hadiah yang berupa perangkat alat gambar dan PSP, PS Portable, PlayStation Portable itu kan hadiah betul nggak? Itu reward betul nggak? Tapi apakah itu juga reinforcement? Iya Pak, soalnya menguatkan perilakunya. tergantung Pak. Tergantung apa, Rud? Tergantung kalau bermakna buat anaknya, perilakunya akan bertambah. Tapi kalau enggak ya bisa jadi enggak ada pengaruhnya sama sekali. Jadi tergantung sebetulnya. Kita lihat setelah mendapatkan hadiah tadi, lihat perilaku Cici. Ternyata jadi jarang menggambar, kebanyakan main PS. Berarti itu reward tapi bukan reinforcement, teman nggak? Habis dapat hadiah, ternyata Cici malah banyakin main PS, bukan banyakan lebih rajin menggambar ya. Berarti jadi itu hadiah yang bukan reinforcement. Tapi dengan hadiah yang tadi Cici yang awalnya 2 jam sehari, nih minimal tetaplah 2 jam sehari, maka itu reinforcement. Atau bahkan naik perilakunya jadi 3 jam sehari untuk berlatih gambar, itu reinforcement. Jadi reward itu belum tentu reinforcement. Tapi reinforcement adalah segala sesuatu yang bisa meningkatkan atau mempertahankan sebuah perilaku yang kita harapkan. Nah, sekarang positive reinforcement. Nah, salah satu contoh positive reinforcement adalah reward yang meningkatkan perilaku. Gampang ya? Jadi positive reinforcement itu adalah dan gampang. Positive reinforcement itu adalah menghadirkan sesuatu yang dapat meningkatkan, memperkuat atau menguatkan perilaku yang diharapkan. Nah, berarti memberikan sesuatu, dikasih reward, terus dengan reward itu meningkat. Misal tadi Bu Ana ngasih, misalkan kata nerapi Denzel pegang kepala, terus dapat permen, dapat kue. Begitu Denzel pegang kepala lagi, begitu Denzel pegang kepala, dia mau pegang kepala lagi. Berarti kita menyimpulkan bahwa si kue itu adalah sebagai positive reinforcement. Karena bisa meningkatkan perilaku yang dilakukan. Nah,
Kalau negative reinforcement apa? Ini bahasa gampangnya ya. Soalnya kalau pakai bahasa yang kupernya, bahasa aba yang benerannya mumet. Nah, ya. Takut susah dipahami. Ini pakai bahasa simpelnya saja. Soalnya kalau pakai bahasa abanya ya, bahasa Cooper, bahasa bukunya. Positive reinforcement adalah segala prosedur di mana tingkat respon mempertahankan atau meningkat sebagai fungsi dari presentasi kontingensi stimulus positif mengikuti bahasanya. Dibikin simpel aja. Jadi kalau negative reinforcement berarti menghilangkan atau menghilangkan kan sesuatu yang dapat menguatkan perilaku yang diharapkan. Kan tadi jelas ya, gampang ya contohnya. Misalkan tadi memberikan sesuatu atau sesuatu yang meningkatkan. Tadi misalkan anaknya rajin gambar, kasih aja reward apa terus meningkat jadi rajin menggambar, itu berarti positive reinforcement. Nah, negative reinforcement contohnya menghilangkan sesuatu yang dapat menguatkan perilaku yang tidak diharapkan. Ada nggak? Dihilangkan sesuatu tapi dia makin senang. Misalkan Rudy berperilaku baik, tapi dihilangkan sesuatu dari Rudy, tapi Rudy makin meningkat perilaku baiknya. Kira-kira dihilangkan apa, Rudy? Gimana, Pak? Contoh ya, kan semua reinforcement itu untuk meningkatkan perilaku. Nah, contohnya gini, ini sekarang negative reinforcement itu menghilangkan sesuatu yang dapat menguatkan perilaku yang diharapkan. Jadi Rudy berperilaku baik atau murid Rudy berperilaku baik, tapi Rudy nggak punya reward sebetulnya, nggak punya reward untuk diberikan. Nah, kita bisa menghilangkan sesuatu yang dapat menguatkan perilaku kita. Dihilangkan apanya yang dihilangkan sesuatu tapi senang. Ada nggak kalian? Dihilangkan sesuatu terus senang. Dihilangkan apa? Dihilangkan reinforcement positifnya, Pak, tapi kasih sesuatu yang pengganti reinforcement positifnya tadi, Pak. Oh, dihilangkan positif reinforcement mah sedih, dihilangkan reward ya sedih lah. Dihilangkan apa yang senang? Tapi nggak bermakna, Pak. Mana? Ini yang senior saya tanya dulu. Oh, nanti kita tanya Rahma deh. Rahma. Saya tanya senior nih. Mak. Berapa? Stay nggak? Berapa? Halo. Iya, Pak. Napasnya berapa pakai masker? Iya, Pak. Saya menghilang seperti biasa. Ci, dihilangkan seperti apa, Ci, yang membuat Ci senang? Tadi Bu Rahma mau jawab, Pak. Oke, Rahma. Mak. Apa, Pak? Mak, dihilangkan apa yang membuat senang, Mak? Mak. Dihilangkan apa? Yang membuat senang. Kan kalau diberikan sesuatu senang ya. Sama diberikan sesuatu yang membuat senang apa? Ya dikasih hadiah, dikasih kado, dikasih ucapan selamat, dipuji. Itu kan dihadirkan sesuatu yang bikin senang kan? Sekarang dihilangkan sesuatu apa yang membuat mulai besok Rahma nggak usah isi forlap, senang nggak, Mak? Oh, senang sekali, Pak. Senang sekali itu, Pak. Karena Rahma baru mau sudah jawab itu, Pak. bantu-bantu di prodi hari ini, karena Rahma hari ini udah bantu-bantu di prodi, udah besok nggak usah isi forlap. Senang sekali ya, Mak? Betul nggak? Senang sekali, Pak. Dihilangkan apa, Mak? Dihilangkan pekerjaan. Berarti dihilangkan apa, Mak? Besok nggak usah itu paling dihilangkan ya? Iya. Betul kan? Betul. Dihilangkan sesuatu yang tidak disukai.
Betul nggak? Betul nggak? Karena tadi Rahma udah ngajarin Bu itu, besok nggak usah ngisi follow up kan. Saya tuh senang banget Bu Rahma. Bu Rahma udah ngebantu orang, berperilaku positif. Pasti, Mak besok lagi diajarin lagi ya. Oh nanti mau lagi lah, soalnya nanti akan dihilangkan tugas saya sebagian. Gitu ya. Jadi dihilangkan sesuatu yang tidak menyenangkan itu reinforcement, negatif reinforcement. Gimana? Sesuatu yang tidak menyenangkannya dihilangkan. Misal, misalkan dulu, misalkan saya waktu SMP, misalkan itu wajib ngisi apa namanya, ngisi bak mandi nimba itu ya. Ternyata nilai saya bagus, misalkan saya rajin belajar, nilai saya bagus, ibu bilang ya udah karena nilai kamu bagus, kamu seminggu nggak usah ngisi bak. Seneng nggak? Iya. Seneng nggak? Seneng nggak dihilangkan sesuatu yang tidak disukai? Seneng, Pak. Senang. Jadi Pak. negatif reinforcement itu menghilangkan sesuatu yang tidak disukai dia. Misal tadi Cici, misalkan Cici tuh setiap hari dapat tugas dari mamahnya nyuci pakaian. Begitu dapat nilai A, kata mamanya udah seminggu mama Cici nggak usah nyuci. Senang kan? Dihilangkan sesuatu yang dia tidak sukain, itu juga reward, betul nggak? Jadi ada untuk meningkatkan perilaku tuh kita pilihannya gitu. Kalau kita nggak punya positive reinforcement, hadiah yang kita berikan, ya udah kita kasih negatif reinforcement aja. Sesuatu yang menjadi beban dia, tanggungan dia, kita kerjain ya. Itu juga menghilangkan sesuatu yang tidak disukai. Itu negatif reinforcement. Misalkan seseorang tadi misalkan misal dulu kan gini. Saya sekolah di SMP Kristen di Santa Maria, di Jalan Ahmad Yani itu ya, Ahmad Yani. Saya sekolah di SMP Santa Maria. Kan sekolah Katolik itu terkenal ketat ya, terkait dengan aturan ya. Misal dulu itu kalau ada yang terlambat misalkan atau itu kadang-kadang berperilaku negatif di sekolah itu dapat hukuman. Hukumannya misalkan beresin kelas, piket sendirian di sekolah gitu ya. Nah sebetulnya bagi teman yang lain yang berperilaku baik itu sebagai negatif reinforcement, enggak? Karena ini mungkin laptop saya sudah mulai lelah, jaringannya sudah mulai lelah nampaknya nih. Jadi tadi saya cerita kalau di sekolah Katolik itu misalkan ketat aturannya dan ketika misalkan ada seorang anak yang nakal dapat dia menggantikan piket teman yang lain, enggak? Maka bagi anak nakal ini tuh punishment, tapi bagi anak nakal itu dia positive reinforcement, gara-gara aku baik, aku nggak perlu piket. Digantikan oleh anak nakal, itu kan negative reinforcement gitu ya. Jadi di kita suka salah, negative reinforcement itu hukuman, salah. Namanya reinforcement itu untuk meningkatkan perilaku yang diharapkan gitu ya. Ya kita intinya kalau ada perilaku positif kita bisa menggunakan positive reinforcement atau negative reinforcement kiranya. Oke teman-teman, udah jam 9 kurang 40 jam 9 kurang 15 menit nih. Soalnya ini materi berikutnya panjang banget nih. Wah, lihat kayak gini nih. Jadi kalau kayak gini ngejelasinnya pasti 1 jam. Kalau kayak gini kan mau panjang banget variabelnya gitu ya. Ini banyak banget gitu ya urusannya. Jadi kayaknya sampai positif reinforcement negatif. Ada yang ditanyakan dulu sebelum kita tutup. Ya, Pak. Silakan, Red. Enggak. Kalau konteksnya langsung sama ke anak, Pak, reinforcement negatifnya gimana tuh, Pak? Biasanya kan kalau misalnya nih kita minta dia atau kita lagi ajarin sesuatu, misalkan tadi kayak analogi Bapak pegang kepala, kemudian dia pegang kepala, kita langsung kasih itu misalkan ya. Ya, betul. Reinforcement positif. Nah, kalau reinforcement negatifnya gimana, Pak? Kalau dia nggak lakuin itu.
Pertama, kita nggak pakai negative reinforcement untuk anak yang IQ di bawah banget. Oh, Karena rumit urusannya. Gitu dia. Ya anak-anak yang masih belajar pegang kepala mah, dia harus reward yang segera dapat dan itu harus tangible, sesuatu yang memang dia dapat langsung gitu ya. Reward berupa makanan, reward. Nah, tapi sebetulnya kalau kepada anak-anak yang sudah mulai mengerti, kita boleh kayak pemotongan waktu belajar, misalkan karena kamu udah pintar, kamu boleh pulang lebih cepat. Itu bagian dari negative reinforcement. Kurang lebih cepat itu berarti menghilangi sesuatu yang tidak menyenangkan. Karena soalnya harus pulang lebih lama, pulang lebih cepat. Jadi pemilihan reinforcement juga tidak harus pada konteks yang pas untuk siapa ini tepat diberikan gitu, enggak? Jadi pada anak yang masih belajar kepala jangan pakai negative reinforcement. Dan itu kalau dia benar langsung kasih yang dia sukain. Berarti kalau begitu, kapan kita memberikan reinforcement negatif nih, Pak? Oke. Pertama, ketika nggak ada reinforcement positif. Yang kedua, ketika anaknya paham dengan itu kan. Ada faktor kognitif juga, Makanya saya di atas wanti-wanti nih. Dalam meningkatkan perilaku yang diharapkan, kita harus lihat kemampuan mereka. Semakin dia IQ-nya ke bawah, kita nggak bisa yang rumit-rumit. Kayak misalnya token ekonomi pakai keterbelakangan mental. Gimana? Keterbelakangan mental pakai token ekonomi. Dia harus tangible gitu ya. Makanya saya juga komplain juga nih. Anak mahasiswa bikin token ekonomi buat anak MR. Aduh, ya salah. Ya saya pakai anak ADHD gitu ya. Anak kayak gifted, token ekonomi oke lah gitu. Terus kita kan anak suka salah token ekonomi. Udah token ekonomi itu kan ngomong di positive reinforcement kan. Token ekonomi itu ngomongin positive reinforcement. Iya, ada dicabut tokennya. Itu menggabungkan dengan punishment. Nggak ada sebenarnya di token ekonomi itu mencabut token. Itu mah memberikan punishment gitu ya. Padahal prinsip di token ekonomi itu pembiasaan. Gitu ya, Rod? Siapa? Oke, ada yang pertanyaan. Kita masih punya 12 menit, soalnya saya pikir, aduh kalau masuk maju ke materi ini, dengan perilaku yang ini, wah ini agak, lihat, segini aja panjang urusannya, apalagi segini, ini 2 pertemuan lagi. Oke, ada pertanyaan teman-teman yang lain? Cici Pak, izin bertanya Pak. Silakan. Yang pertama, bagaimana cara menentukan konsekuensinya itu tuh dalam aspek apa aja gitu Pak? Diberikan konsekuensi tuh dari makanan kah atau perbuatan kah atau apa aja gitu Pak. Yang kedua, tadi dari contoh yang diberikan yang di video tadi, kenapa barang-barang tadi tuh ditutup kemudian dipindah-pindahkan secara acak dulu gitu Pak. Kenapa enggak langsung aja gitu pas ditutup dia ngambil, misalkan tutup lagi, ambil lagi barang yang sudah dipilih, kemudian disuruh memilih lagi. Kenapa harus diacak-acak dulu gitu Pak? Terima kasih Pak. Oke. Yang pertama, yang tadi bagaimana kita memilih reinforcement yang pas, apakah makanan itu sebetulnya tadi kita ngomongin tentang asesmen reinforcement kan Ci? Betul nggak? Kita harus tahu dulu apa yang bermakna. Sebetulnya tadi kalau contohnya benda, sebetulnya bisa benda, bisa makanan. Nanti kita akan lihat mana, bahkan bisa campur, di situ ada benda, ada keripik, tapi dikasih wadah ya. Sebetulnya untuk menentukan reinforcement mana, untuk menentukan namanya preference assessment, menentukan tingkat preferensi dari sebuah assessment, dari sebuah reinforcement, tingkat ke kualitas mana yang paling disukai oleh anak. Jadi sebetulnya itu. Berikutnya adalah sebetulnya penentuan apakah makan ini adalah dia gini, makin anak makin yang IQ di bawah itu makin dasar kebutuhannya Ci. Biasanya lapar. Misalnya gini, hamster kan suka main yang putar-putar, tau nggak Ci? Tau nggak? Ada kan yang main hamster putar-putar. Kalau kira-kira sama makanan lebih bermakna mana? Tergantung kondisi kan. Kalau dia lagi kenyang, dia lapar itu apa namanya? Ya makanan itu. Tapi kalau dia lagi kenyang, ya main-main senang-senang itu sesuatu yang menyenangkan. Jadi pemberian makanan, apakah benda, nanti makanan dia suka. Tapi begitu kenyang, bermakna lagi nggak? Nggak bermakna. Jadi akan sangat tergantung kondisional. Pemberian informasi benar-benar kondisional. Berikutnya terkait dengan tadi, kenapa mesti ditutup lagi, diacak-acak lagi? Untuk menghindari dia, kita mengetahui apakah dia berpola. Apakah dia hanya mengambil yang paling kanan saja, yang paling terdekat saja. Jadi kita bisa lihat polanya. Yang dia ambil itu yang terdekat atau yang dia sukain. Dengan diacak kita tahu bahwa dia ngambil yang disukai bukan ngambil yang terdekat. Oke, yang lain?
Silakan. Soal yang terakhir. Semoga tidak ada ya. Alhamdulillah nggak ada, Ci. Tutup, Ci. Teman-teman, ini tidak ada yang mau bertanya lagi? Beneran ya? Wah, Bapaknya paling semangat nih kalau nggak ada bertanya. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Ci. Kayaknya nggak mungkin selesai. Gimana, Minggu Pak? depan juga nggak selesai. Ya, kita ketemu minggu depan aja ya. Seminggu sekali lah ya. Gimana teman-teman? Berarti hari Rabu depan ya, Rabu Pak? lagi ya. Ya, terbosan ke saya ya. Nanti 2 minggu sekali bisa bosan. Mohon mangga Bapak. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Bapak Dr. Yoga Budi Santoso yang telah memberikan ilmunya mengenai ABA. Masya Allah tadi sudah banyak sekali, walaupun kayaknya itu-itu aja, tapi ternyata masih banyak sekali apa yang bisa dibedah dari yang tulisannya ABC ini ternyata. Masya Allah, terima kasih banyak Bapak, mudah-mudahan berkah untuk semuanya, untuk Bapak khususnya, umumnya untuk kita semua. Sebelum ditutup kegiatan kita kali ini, alangkah lebih baiknya supaya kegiatan kita kali ini yang sudah dilakukan mendapatkan keberkahan, mari kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, saya Cici Casmini Septiani, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Bapak. Sami-sami, Sadayana Mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat selalu, Pak. Amin. Ya. Mangga turun, Pak. Oke. Oke, makasih ya buat teman-teman semuanya. Izin live duluan.